Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Yulewati, NPM 20011050009. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kaidah bacaan panjang atau mad dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian mad. Mad menurut bahasa ialah memanjangkan dan menambah, sedangkan menurut istilah tajwid ialah melebihkan atau memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf-hurufnya. Nah, huruf-huruf mad itu ada 3 buah, yaitu yang pertama ada alif, ya, dan wawu. Ketiga huruf ini merupakan huruf-huruf dasar bagi pembicaraan lebih lanjut tentang hukum mad. Selanjutnya ada pembagian mad. Nah, mad ini dibagi menjadi 2, yaitu mad asli dan juga mad far'i. Yang pertama mad asli. Nah, mad asli ini dikenal juga dengan istilah mad tabi'i. Pasti sering dengar kan mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu ya mad asli itu. Nah, tabi'i itu secara bahasa artinya tabiat. Mad asli diistilahkan pula dengan mad tabi'i dalam kitab Hidayatul Mustafid dan kitab Nihayatul Qaulid Mufid, yaitu seseorang yang mempunyai tabiat baik tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditetapkan. Nah, maksudnya di sini yaitu ketentuan bahwa mad asli harus dibaca panjang 2 harokat mungkin ditambah atau dikurangi oleh orang yang mempunyai tabiat baik. Jadi orang tersebut akan membaca mad asli sesuai ketentuan. Jadi kalau misalnya panjangnya 2 harokat ya harus dibaca dengan 2 harokat, tidak bisa dilebihkan atau dikurangi seperti itu. Nah, pengertian mad asli itu sendiri yaitu adalah hukum mad yang dasar atau pokok. Hukum mad yang dasar atau pokok. Huruf-huruf mad asli itu ada 3, yaitu yang pertama ada alif. Alif yang bersukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Jadinya itu contohnya ya. Nah, itu kan ya itu berharakat fathah dan diikuti oleh huruf alif. Terus yang kedua ada wawu yang bersukun dan huruf sebelumnya berharakat domah. Contohnya tu. Nah, tak di situ kan berharakat domah lalu diikuti dengan huruf wawu. Nah, itu dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Tuh. Selanjutnya ada ya. Nah, yang bersukun dan huruf sebelumnya kasroh. Contohnya ji. Nah, jim di sini itu berharokat kasroh dan diikuti dengan ya. Dibaca ji dengan panjang 2 harokat. Terus yang selanjutnya itu ada mad far'i. Nah, mad far'i ialah huruf mad seperti mad asli juga yang telah berubah dengan sebab terdapatnya huruf hamzah, huruf bertasydid, atau huruf mati atau dimatikan di depannya yang terletak di hadapannya. Far'i secara bahasa berasal dari kata far'on yang artinya cabang. Nah, mad far'i itu terdapat banyak bagian dan cabangnya. Para ahli ulama qiraat membaginya dalam 8, 10, 11 bagian atau cabang dan ada juga yang lebih dari itu. Nah, berikut penjelasannya tentang pembagian mad far'i. Yang pertama ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah terdapatnya huruf hamzah yang terletak di hadapan huruf mad dan kedua-duanya berada dalam satu kalimat. Contohnya yaitu su'a dibaca su itu. Nah, panjangnya itu 4 atau 5 harokat. Kenapa dibilang itu adalah mad wajib mutasil? Itu karena terhubungnya huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat. Oke, next ada mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ialah terdapatnya huruf mad pada akhir sebuah kata atau kalimat dan pada awal atau permulaan kata atau kalimat berikutnya terdapat huruf hamzah. Contohnya ja'a tuh. Dibaca 4 atau 5 harokat atau 4 atau 5 ketukan. Kenapa ini dinamakan munfasil? Nah, karena tercerainya huruf mad dan huruf hamzah. Maksudnya mad jaiz munfasil terjadi apabila mad asli di satu kata bertemu dengan hamzah pada berikutnya. Selanjutnya itu ada mad lazim. Lazim menurut bahasa maknanya pasti. Menurut istilah, mad lazim ialah apabila setelah huruf mad atau huruf lin terdapat huruf bersukun lazim, sukun yang tetap atau asli, atau huruf bertasydid, baik dalam keadaan wasal ataupun wakaf, di dalam kata atau kalimat atau ejaan huruf. Contohnya itu
nun itu berasal dari nun, wawu, dan nun, maka dibaca nun. Nah, ini termasuk dalam mad lazim harfi musyba, karena setelah mad ada huruf yang bersukun baik ketika wakaf atau wasal. Huruf tersebut ialah nun. Nah, mad lazim ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada mad lazim harfi musyba. Secara bahasa mad artinya panjang, lazim artinya pasti. Harfi yaitu artinya huruf yang terjadinya pada huruf, dan musyba berarti penuh tiap ejaan huruf. Nah, mad lazim harfi musyba itu terjadi tatkala kita membaca huruf-huruf fawatihus suwar atau pembuka atau permulaan surah di dalam Al-Quran. Cara membacanya mad lazim harfi musyba ialah wajib dipanjangkan sebanyak 6 harakat atau 6 ketukan. Nah, huruf-huruf yang termasuk ke dalam mad lazim harfi musyba itu ya ada ain, sin, lam, kaf, mim, shod, qaf, dan nun. Nah, kedelapan huruf ini tergolong ke dalam musyba karena memiliki 3 ejaan huruf, dan huruf yang di tengahnya adalah huruf mad asli. Nah, mad lazim harfi musyba itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu mad lazim harfi musyba musaqqal. Ia disebut musaqqal karena dalam mad ini bacaan diberatkan akibat terjadinya proses pengidghaman. Contohnya terdapat dalam fawatus suwar yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat pertama, yaitu alif lam mim. Alif itu dibaca dengan 1 harokat, dan lam itu dibaca dengan 6 harokat atau 6 ketukan. Sedangkan yang mim itu dibaca sama dengan lam tadi, yaitu 6 harokat. Selanjutnya itu mad lazim harfi musyba mukhaffaf. Ialah bacaan diiringkan mukhaffaf akibat tidak terjadinya proses idgham. Nah, mad lazim harfi musyba itu musyba mukhaffaf itu tuh kebalikan dari mad lazim harfi musyba mutsaqqal. Contohnya yaitu kaf, ha, ya, ain, shod. Nah, yang kaf itu dibaca dengan 6 harokat, sedangkan yang ha dan ya itu dibaca dengan 2 harokat, dan yang ain dan shod itu dibaca dengan 6 harokat. Next, yang mad lazim yaitu yang kedua ada mad lazim harfi mutsaqqal, ialah huruf mad yang terletak pada huruf potongan pembukaan surah Al-Quran yang huruf terakhirnya yang terdengar ketika dituturkan, diidghamkan pada huruf berikutnya, seperti lam dari alif lam mim, terus ada sin dari to, sin, mim, dan lain-lain. Nah, kadar panjangnya itu adalah 6 harokat. Yang ketiga ada mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang dinamakan mad lazim kilmi mukhaffaf ialah huruf mad yang terdapat dalam sebuah kata atau kalimat yang di hadapannya atau sesudahnya ada huruf yang mati atau sukun. Nah, mad ini hanya terdapat 20 dalam Al-Quran. Kedua-duanya terdapat dalam surah Yunus. Yang keempat yaitu ada mad lazim harfi kilmi mutsaqqal. Yang dinamakan mad lazim kilmi mutsaqqal ialah huruf mad yang terdapat dalam sebuah kata atau kalimat yang di hadapannya atau sesudahnya ada huruf yang bersabdu atau bertasyid. Nah, kadar panjangnya mad ini ada 6 harokat atau 3 alif, atau setara dengan 6 atau 6 ketukan, tidak boleh lebih ataupun kurang. Oke, selanjutnya ada mad arid li sukun. Yang dinamakan mad arid li sukun adalah huruf mad yang terdapat dalam sebuah kata atau kalimat yang huruf sesudah di hadapannya dimatikan karena wakaf. Dengan begitu, maka hukum mad arid li sukun ini hanya terdapat pada akhir-akhir kalimat atau kata yang diwakafkan saja, dan tidak pernah terdapat di pangkal atau di tengah kalimat. Kadar panjang bacaan mad arid li sukun terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tul, yang artinya panjang, setara dengan 6 harokat atau ketukan. Yang kedua ada tawasud, yaitu sedang, setara dengan 4 harokat atau ketukan. Terus yang ketiga itu ada qosor, yang artinya pendek, setara dengan 2 harokat atau ketukan. Selanjutnya ada mad badal. Yang dinamakan mad badal atau pengganti ialah huruf hamzah yang mati dan sudah diganti dengan mad terletak sesudah huruf hamzah yang berbaris atau berharokat.
Kadar panjangnya mat ini adalah 2 harokat atau ketukan. Huruf-hurufnya yaitu ada A, I, U. Ya, selanjutnya ada mat iwat anit tanwin, ialah huruf mat atau alif yang menjadi ganti dari huruf yang bertanwin atau baris 2 ketika waqaf. Kadar panjangnya mat ini yaitu adalah 2 harokat atau ketukan. Selanjutnya ada mat tamkin, ialah huruf mat yang terletak di akhir sebuah kalimat atau kata dan pada awal pangkal kalimat berikutnya terdapat juga huruf ya atau huruf wawu. Kadar panjangnya mat tamkin ini adalah 2 harokat dan tidak boleh diidghamkan atau dibaca seperti huruf bertasydid. Selanjutnya ada mat lin. Yang dinamakan mat lin lembut lunak ialah huruf waw mati dan ya mati terletak sesudah huruf yang berharokat fathah dan hadapannya ada huruf mat dimatikan pada waktu berhenti. Nah, kadar panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Seperti mat aritil sukun, perlu dicatat bahwa mat lin ini hanya terdapat pada saat berhenti atau wakaf saja. Selanjutnya ada lafaz-lafaz yang tidak dibaca mat. Secara umum, lafaz-lafaz tersebut biasanya tidak ditandai dengan sifir, yaitu tanda kecil berbentuk bulat lonjong di atas huruf yang tidak boleh dibaca panjang dan ditandai dengan sifir. Maka dari itu, kalau misalnya ayat itu ada gambar kayak pentolan kecil bulat lonjong di situ, berarti itu tidak boleh dibaca panjang. Nah, sifir itu sendiri dalam Al-Quran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada sifir mustadir dan juga sifir mustatil. Yang pertama, sifir mustadir yaitu merupakan tanda kecil berbentuk bulat tidak lonjong yang terletak di atas suatu huruf. Fungsinya ialah sebagai suatu tambahan yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak boleh dibaca panjang, baik ketika wasal maupun waqaf. Nah, dalam Al-Quran setidaknya terdapat 22 tanda sifir mustadir tersebut. Yang kedua ada sifir mustatil. Sifir mustatil merupakan tanda kecil berbentuk bulat lonjong yang terletak di atas suatu huruf. Nah, fungsinya itu adalah kebalikan dari sifir mustadir tadi. Yang mustatil itu yaitu untuk tanda tambahan yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak boleh dibaca panjang ketika wasal tetapi dibaca panjang ketika waqaf. Setidaknya sifir mustatil itu ada 66 tempat di dalam Al-Quran. Yang ke-61-nya itu berbentuk lafaz ana dan kurang lebih terdapat 5 tempat di dalam Al-Quran yang selain lafaz ana. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang kaidah-kaidah mat dalam Al-Quran. Jadi setelah melihat video ini, mari kita belajar lagi tentang cara baik lagi membaca Al-Quran agar ayat-ayat Al-Quran itu tidak salah maknanya. Dan jika kita salah dalam membacanya, walaupun itu seperti sepele, masalah panjang dan pendek, seperti itu, namun itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar karena itu bisa membuat makna dari sebuah lafaz tersebut berubah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf, jika penjelasan saya ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.